mari kita beribadah di pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, Engkau berkati pada hari ini dan Engkau pimpin kita semua dari awal sampai akhir, dan Engkau juga berkati guru-guru sekolah minggu hari ini yang akan mengajar kami. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 23 ayat 14 sampai 18. Daud di padang gurun Zif. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan itu, di padang gurun Zif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud menjabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka berpisahlah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bu Deiska. Tuhan beri hikmat untuk kami mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Ibu Merisna akan bercerita
tentang seorang anak perempuan yang bernama Tika yang dalam 3 tahun ini sudah menekuni olahraga judo atau olahraga di bidang bela diri. Nah, seperti ini. 6 bulan yang lalu, sekolahnya Tika telah mengumumkan bahwa akan diadakan kompetisi atau pertandingan judo antar sekolah. Dan Tika pun terpilih untuk mewakili sekolahnya dalam pertandingan tersebut. Dan dalam hal ini tentunya Tika harus berlatih lebih giat lagi, lebih rajin, dan juga harus mempersiapkan fisiknya agar tetap sehat dalam mengikuti kompetisi. Dan saat pertandingan dimulai, pertandingannya berjalan dengan sangat baik, sangat seru, banyak teriakan-teriakan memberikan semangat kepada Tika. Dan karena Tika juga sudah mempersiapkan diri dengan baik, Tika pun berhasil mengalahkan lawan-lawannya dari sekolah lain. Dan pada akhirnya Tika masuk di babak semifinal, yaitu babak penentuan siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Dan di babak semifinal ini Tika bertemu atau berhadapan dengan pemenang judo di tahun sebelumnya. Dan kali ini pun Tika harus berjuang lebih semangat. Tika berjuang dengan susah payah, dengan semaksimal mungkin agar bisa menang. Dan lawannya pun demikian. Mereka sama-sama berusaha agar bisa menjadi pemenang. Dan tiba-tiba lawan Tika ini membanting tubuh Tika sampai ke lantai. Tika terjatuh dan Tika pun dinyatakan kalah. Dalam hal ini adik-adik semua, Tika pun memahami, mengerti bahwa dirinya sudah melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Tika sudah berjuang semaksimal mungkin dan Tika tidak sakit hati, tidak benci, tidak dendam kepada lawannya yang menjadi pemenang tersebut, dan dengan tulus hati mau mengucapkan banyak selamat untuk lawannya yang menjadi pemenang. Wow, luar biasa kebesaran hati Tika. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 23 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Dalam ayat ini ada seorang anak raja yang bernama Yonatan, anak dari Raja Saul, raja bangsa Israel, yang bersahabat dengan baik dengan Daud. Dalam hal ini, Yonatan sebagai anak raja memahami bahwa Daud ini lebih baik dari dirinya ataupun dari ayahnya Raja Saul. Bahkan Yonatan pun menyadari bahwa Allah memilih Daud untuk menjadi raja bangsa Israel menggantikan ayahnya, bukan dirinya. Dan Raja Saul sangat membenci Daud ini karena Daud ini adalah orang yang diurapi Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan. Raja Saul ingin membunuh Daud. Apakah hal yang sama juga akan dilakukan oleh Yonatan? Tentunya tidak. Tetapi Yonatan semakin menguatkan hati Daud untuk lebih dan terus percaya kepada Tuhan. Dan ketika Daud menjadi raja bangsa Israel dan Yonatan pun meninggal di medan pertempuran, kebesaran hati dari Yonatan ini sangat membekas di hati Daud. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, di dunia ini
ada banyak orang lain yang lebih baik dari diri kalian, dan juga ada banyak orang lain yang lebih buruk dari diri kalian. Oleh sebab itu, kita harus tetap rendah hati. Kalau orang rendah hati, kalau orang lain atau sahabat kita lebih baik dari diri kita, kita harus mau mengakuinya. Ataupun ketika kita mengalami kekalahan dalam pertandingan, kita juga harus mau menerima kekalahan dari diri kita. Kita harus mau berbesar hati menerima akan kondisi diri kita. Kita tidak boleh sakit hati kepada orang yang lebih baik dari diri kita. Kita tidak boleh dendam kepada orang yang lebih hebat dari diri kita. Dan kita pun harus mau menerima kekalahan atau kekurangan dari diri kita. Firman Tuhan kali ini mengajar kita agar tetap rendah hati dan mau menerima kekalahan dari diri kita. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang sudah mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk tetap rendah hati akan kelebihan maupun kekurangan kami maupun dari orang lain, dan mau menerima segala kekalahan yang ada dalam diri kami, dan kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi anak-anak berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati juga dengan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian ibadah kita pada hari ini, dan biarlah kita senantiasa sehat selalu dan menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.